Raffi melangkah masuk ke dalam warung mie goreng itu. Malam sudah sangat larut, tapi warung yang terletak di gang sempit ini tidak pernah sepi. Lampu neon kuning yang redup menggantung di atas meja, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Suara kuali yang berderak, mie yang digoreng dengan cepat, dan aroma menggoda dari mie goreng yang sedang dimasak menyatu menjadi satu hirupan udara yang terasa akrab, namun aneh. Warung itu tidak besar, cuma ada 5 meja yang tersebar, masing-masing ditempati oleh orang-orang yang tidak Raffi kenal. Semua duduk dengan tenang, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang sedang makan dengan lahap, ada yang hanya menatap mangkoknya dengan kosong. Semua tampak terlalu fokus pada mie goreng mereka, seakan dunia di luar warung ini tidak ada artinya. Raffi duduk di pojokan. Ia merasa perutnya masih lapar. Meskipun tadi malam ia sudah makan di rumah. Sesuatu dalam dirinya ingin mencoba mie goreng yang terkenal di warung ini. Ia memesan seporsi mie goreng. Seperti biasa, pembeli lain tidak banyak berbicara. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar, diselingi bunyi kuali yang berderak. Semua seperti terjebak dalam rutinitas, seolah-olah mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan setiap malam. Namun, ada sesuatu yang aneh. Raffi tidak pernah melihat orang yang sama 2 kali di warung ini. Mereka datang, makan dengan cepat, lalu pergi tanpa suara. Sebagian tampak sangat puas, namun keesokan harinya mereka tetap kembali. Bahkan yang paling mencurigakan, mereka selalu makan di tempat yang sama, memesan menu yang sama. Enak ya, kata seorang pria yang duduk di meja sebelah, tersenyum saat melihat Raffi melahap mie gorengnya. Raffi mengangguk. Iya, enak banget. Tapi kenapa ya? Rasanya tetap lapar setelah makan di sini. Pria itu hanya tertawa kecil, lalu kembali fokus pada makanannya. Tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulutnya. Semua pelanggan seperti tidak punya banyak waktu untuk berbicara. Mereka datang, makan, dan pergi. Raffi mulai merasa sesuatu yang janggal. Kenapa warung ini selalu penuh, tapi wajah-wajah di sini terasa asing? Kenapa ada rasa lapar yang terus datang meskipun sudah makan? Semua itu terasa aneh. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik dinding warung yang sempit ini. Raffi hanya berharap malam ini perasaan itu tidak akan semakin mengganggunya. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Raffi menatap mangkok mie gorengnya. Sepenuhnya sudah habis, tapi perutnya masih terasa kosong. Ia menatap ke meja yang penuh dengan piring-piring kosong milik pelanggan lain. Semua orang tampak puas, tapi bukan Raffi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Ia mengambil sendok dan mencoba makan lagi, meskipun rasa kenyang itu belum datang. 1 suapan, 2 suapan, hingga seluruh mangkoknya habis. Tapi tetap saja, rasa lapar itu muncul kembali. Ia menatap piringnya yang kosong, bingung kenapa rasanya tak pernah cukup, pikirnya dalam hati. Suasana warung semakin sunyi. Hanya suara kuali yang berderak yang menemani malam yang mulai larut. Raffi menatap pelanggan lain di sekitar meja. Mereka semua tampak tenang, tapi aneh. Masing-masing makan dengan cara yang sama, seperti sedang melakukan ritual. Akhirnya, Raffi memutuskan untuk bertanya pada Pak Hadi, pria tua yang duduk di meja sebelah. Pak Hadi sudah terlihat seperti pelanggan tetap di sini. Kulitnya keriput, matanya sayu, namun ia tampak sangat puas dengan mangkok mie gorengnya. Pak Hadi? Tanya Raffi pelan. Kenapa ya rasanya tetap lapar setelah makan di sini? Padahal sudah makan banyak. Pak Hadi menoleh pelan. Matanya menyipit. Lalu ia tertawa pelan. Kamu baru pertama kali ya? Suaranya pelan, seperti berbisik. Semua orang yang datang ke sini pasti merasa begitu. Makan, kenyang,
tapi seolah tak pernah cukup. Raffi mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi, kamu juga merasa lapar terus setelah makan? Pak Hadi mengangguk perlahan. Setiap kali aku makan di sini, perutku kenyang. Tapi tak lama kemudian, aku merasa lapar lagi, tak ada habisnya. Tapi, aku selalu kembali. Seperti ada sesuatu yang menarikku, membuatku datang lagi. Kekuatan yang entah dari mana. Raffi merasa ada yang salah. Kekuatan? Tanyanya ragu. Pak Hadi menundukkan kepalanya. Suara semakin rendah. Iya, seperti ada yang memaksa kita untuk terus datang. Mie gorengnya enak, memang. Tapi ada sesuatu dalam rasanya yang membuat kita tak bisa berhenti. Aku sudah lama di sini. Setiap kali aku pergi, aku selalu kembali. Raffi merasa bulu kuduknya meremang. Jadi, ini ada sesuatu yang aneh di sini ya. Pak Hadi mengangguk. Matanya kosong. Ada yang aneh dan kita tak bisa lepas. Raffi menatap mangkoknya yang kosong. Ada sesuatu yang mulai terasa sangat janggal. Sesuatu yang lebih dari sekadar mie goreng. Sesuatu yang menariknya kembali. Seolah perutnya tak akan pernah puas. Ia ingin pergi, tapi tubuhnya terasa berat, terikat. Suasana di sekitar warung tiba-tiba terasa semakin gelap. Dan Raffi tahu, ia tak akan bisa melupakan rasa lapar ini begitu saja. Hari berikutnya, Raffi kembali ke warung itu. Perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan menghantui pikirannya. Mie goreng di hadapannya terasa lebih menggoda dari sebelumnya. Tapi, ada ketegangan di udara. Ia mendengarkan obrolan pelanggan di meja sebelah. Suara mereka terdengar lebih terbuka, lebih gelisah. Rasanya semakin enak ya, kata seorang pria muda yang duduk sambil makan. Tapi kenapa ya, tiap kali makan di sini, perutku tetap lapar. Seperti ada yang memanggil aku untuk kembali. Pria lain, yang tampak lebih tua, ikut menyela. Jangan terlalu banyak bicara soal itu. Orang-orang seperti kita yang terjebak di sini, kita nggak bisa lepas begitu saja. Suaranya berat dan penuh kekhawatiran. Ini semua karena Pak Mi. Raffi menahan napas. Pak Mi? Tanya Raffi penasaran. Pemilik warung ini, jawab pria tua itu dengan suara rendah. Mereka bilang dia pakai ilmu pesugihan. Mie goreng yang dia masak itu bukan cuma bumbu biasa. Ada sesuatu di dalamnya yang bikin kita ketagihan. Makin lama, semakin susah berhenti. Raffi merasa tubuhnya tiba-tiba dingin. Pesugihan? Maksudnya, apa yang terjadi kalau kita terus datang ke sini? Tanyanya. Mencoba mencerna. Jangan tanya aku lebih lanjut, jawab pria itu. Matanya menghindari tatapan Raffi. Aku sudah lama terjerat. Tapi aku nggak tahu apa yang akan terjadi jika kita benar-benar tidak bisa berhenti makan. Raffi menelan ludah. Ia sudah mendengar cukup banyak untuk merasa semakin cemas. Tapi rasa lapar yang selalu datang kembali membuatnya tidak bisa menahan diri. Ia perlu tahu lebih banyak. Di luar warung, udara malam terasa semakin berat. Raffi berjalan cepat menuju pojokan di mana Pak Hadi duduk. Ia ingin tahu lebih dalam tentang semua ini. Tak lama, ia membuka pembicaraan dengan hati-hati. Pak Hadi, kata Raffi, suaranya terhalang ketegangan. Aku dengar-dengar warung ini pakai ilmu pesugihan ya? Apa itu benar? Pak Hadi menoleh ke arah Raffi. Wajahnya tampak semakin tua dalam cahaya remang. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak meyakinkan. Kamu dengar itu dari siapa? Tanya Pak Hadi dengan suara pelan, hampir berbisik. Raffi menceritakan apa yang ia dengar. Pak Hadi memejamkan mata sesaat, seakan berpikir keras. Kamu harus berhati-hati, katanya. Akhirnya, ilmu itu, pesugihan, memang bisa bikin orang ketagihan. Tapi aku nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ada yang bilang, kalau kita terus datang, kita nggak bakal bisa lepas dari sini. Ada yang lebih buruk setelah itu. Raffi merasa ngeri. Apa yang terjadi jika kita terlalu ketagihan? Pak Hadi menggelengkan kepala, tampak bingung dan takut. Aku nggak tahu. Tapi mereka bilang, orang yang sudah terlalu ketagihan akan hilang. Hilang.
tanpa jejak, dan mereka takkan pernah bisa keluar dari warung ini lagi. Raffi menggigit bibirnya. Perasaan takut semakin menggerogoti dirinya. Pak Mi, dia tahu semua ini kan? Pak Hadi hanya mengangguk pelan. Dia tahu, dan dia tak akan melepaskan kita. Kita sudah terlalu jauh. Kalau kamu ingin keluar, mungkin ini saatnya untuk berhenti. Tapi, hati-hati. Semua yang datang ke sini selalu kembali. Raffi terdiam. Ia menatap mangkok mie goreng yang sudah kosong. Hanya ada satu hal yang pasti. Perutnya lagi-lagi lapar. Setiap malam, Raffi kembali ke warung mie goreng itu. Meskipun perutnya masih terasa penuh, mie goreng di meja selalu menggoda, seolah memanggilnya untuk makan lagi. Ia tahu, itu sudah bukan sekadar rasa lapar. Ada sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan yang mengikatnya untuk kembali lagi dan lagi. Namun, ketagihan ini terasa semakin mengganggu. Setiap suapan mie goreng, rasa laparnya kembali muncul. Seperti racun yang menyebar di tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak ia makan, ia selalu merasa kurang. Selalu ingin lebih. Sesuatu yang gelap mulai merasuki pikirannya. Suatu malam, saat Raffi sedang duduk makan, ia melihat Pak Ilham dari jauh. Pemilik warung itu berdiri di balik meja, seperti biasanya, dengan senyum yang tampak lebih lebar dari biasanya. Tapi, ada yang aneh. Matanya biasanya tajam dan penuh kehidupan. Sekarang tampak kosong. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Hanya senyum yang terasa kaku, seperti topeng. Raffi menelan makanannya dengan susah payah. Merasa ada yang salah. Ia mencoba berbicara dengan Pak Ilham. Pak Ilham, ada yang aneh dengan saya, kata Raffi. Suaranya bergetar. Kenapa saya terus merasa lapar? Pak Ilham menatapnya, tetapi tidak menjawab. Matanya kosong, dan ia hanya tersenyum lebih lebar. Kamu akan kembali lagi besok kan? Tanya Pak Ilham dengan suara yang hampir tidak terdengar, seperti berbisik pada dirinya sendiri. Raffi merasa jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba berbicara lebih keras, tetapi suaranya serasa tercekik di tenggorokannya. Pak Ilham, kenapa mata Anda? Tunggu saja. Pak Ilham memotong dengan suara yang terdengar asing. Nanti kamu akan tahu, jangan khawatir. Kamu akan kembali lagi. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Ilham terasa menekan dada Raffi, membuatnya semakin takut. Ia tidak bisa melawan dorongan untuk makan lagi. Meskipun tubuhnya menolak, perasaan terjebak semakin kuat, dan ia merasa seperti sudah berada di dalam perangkap yang tak bisa dilepaskan. Malam demi malam, Raffi kembali. Meskipun ia merasa cemas dan tak nyaman, Pak Ilham semakin berubah. Wajahnya semakin tua dan keriput. Kulitnya tampak mengeriput, seperti kulit yang sudah lama terbakar matahari. Senyumnya semakin lebar, semakin mengerikan. Ia tidak lagi berbicara dengan Raffi seperti sebelumnya, hanya tersenyum dan menyarankan Raffi untuk datang lagi keesokan harinya. Ayo, makan lagi, kamu pasti lapar, kata Pak Ilham setiap kali. Suaranya lembut, namun penuh tekanan. Raffi merasa tubuhnya semakin lelah, semakin kosong. Setiap kali ia mencoba untuk berhenti, perasaan lapar yang aneh kembali datang, seperti dorongan yang tak bisa ia lawan. Suatu malam, setelah makan beberapa porsi mie goreng, ia memutuskan untuk pergi lebih awal. Namun, saat ia berbalik menuju pintu, Pak Ilham menghentikannya. Jangan pergi. Pak Ilham berkata dengan nada yang lebih dalam. Kamu tidak akan bisa pergi. Raffi terdiam. Tiba-tiba, ia merasakan perutnya bergolak lagi. Perasaan lapar yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia menggenggam pintu warung itu, mencoba untuk membuka, tetapi tubuhnya terasa kaku. Tangan Pak Ilham menahan pintu itu dengan mudah, seolah dia memiliki kekuatan lebih dari manusia biasa. Semuanya sudah terlambat, kata Pak Ilham. Suaranya tidak lagi seperti suara manusia. Raffi mulai merasa dunia sekitarnya berputar. Mie goreng itu, senyum Pak Ilham, dan rasa lapar yang tak berujung
semuanya mulai menyatu menjadi satu bayangan gelap. Apakah ini semua adalah bagian dari pesugihan yang mereka bicarakan? Atau apakah ia telah terjebak dalam sesuatu yang lebih buruk dari itu? Raffi ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kekuatan aneh itu mengikatnya, membuatnya tak bisa lepas dari warung ini. Pak Ilham tersenyum dan Raffi tahu ia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Raffi merasa terpojok. Setiap malam, perasaan lapar yang tak bisa dijelaskan semakin kuat. Seolah ada sesuatu yang mengikat tubuhnya untuk kembali ke warung itu. Ia tahu ada yang salah, dan malam ini ia bertekad untuk mengungkap kebenarannya. Saat warung mulai sepi, Raffi memutuskan untuk mengikuti Pak Ilham. Ia berjalan perlahan di belakang warung, menyelinap ke gang sempit yang biasa digunakan Pak Ilham untuk masuk ke dapur. Di sana, di balik pintu kayu yang hampir tersembunyi, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ruang itu dipenuhi dengan lilin-lilin yang menyala, menciptakan cahaya redup yang menakutkan. Di dinding, terlukis simbol-simbol aneh yang tidak bisa Raffi mengerti. Aroma yang sangat kuat, seperti asap dan rempah-rempah, mengisi udara. Di tengah ruangan, sebuah meja besar berdiri, dipenuhi dengan berbagai bahan yang tampak tidak biasa. Pak Ilham berdiri di sana, membungkuk, sibuk dengan sebuah wadah yang berisi mie goreng. Raffi merasa jantungnya berdetak sangat cepat. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan warung ini. Tanpa suara, ia mendekat, menyembunyikan diri di balik rak kayu. Pak Ilham mulai berbicara, seolah tahu Raffi ada di sana. "Kamu ingin tahu apa yang terjadi?" Suaranya serak, seperti sudah lama tak berbicara dengan manusia. Raffi terkejut. "Apa yang kamu lakukan? Kenapa saya selalu lapar setelah makan di warung itu?" Pak Ilham tersenyum. Senyum yang sangat lebar, tapi kali ini ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. "Itu bukan hanya mie goreng, nak. Itu adalah makanan yang menyegel takdirmu. Setiap kali kamu makan di sini, kamu memberi energi padaku, rasa lapar yang tak pernah selesai. Itulah cara pesugihan bekerja." Raffi merasa pusing. "Pesugihan? Apa maksudmu?" Pak Ilham mulai mendekat. Langkahnya lambat dan berat. "Siapapun yang makan mie goreng di warungku akan terikat dengan pesugihan. Setiap kali mereka merasa lapar, mereka harus datang lagi, tak bisa berhenti. Mie ini mengikat mereka, memberikan energi untukku. Setiap suapan, setiap gigitan, itu membuatku lebih kuat." Raffi merasa tubuhnya lemas. "Jadi, saya terjebak? Saya tidak bisa berhenti?" Pak Ilham mengangguk. Senyum gelap masih di wajahnya. "Betul, kamu akan selalu merasa lapar, selalu ingin lebih, selalu kembali. Kamu akan menjadi bagian dari pesugihan ini. Seperti semua yang lain, kami akan terus datang, terus makan, sampai aku cukup kuat untuk lebih dari ini." Raffi merasakan keputusasaan yang dalam. Tidak ada jalan keluar. Ia tahu, warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah perangkap, dan ia sudah terperangkap di dalamnya. Tak ada yang bisa melepaskan dirinya dari kekuatan gelap yang mengikatnya. Pak Ilham tertawa. Suara tawa itu terdengar kosong, menakutkan. "Kamu sudah menjadi bagianku, Raffi. Tidak ada yang bisa keluar dari sini." Raffi menatap Pak Ilham dengan mata yang penuh ketakutan dan kebingungan. Di balik semua itu, ia tahu satu hal yang pasti, warung mie goreng ini bukan hanya tentang makan. Itu adalah pintu gerbang untuk terjebak selamanya. Raffi merasa tubuhnya gemetar, kepanikannya semakin parah. Tetapi ia tidak bisa berpikir jernih. Dalam ketakutannya, ia berlari, melarikan diri dari warung yang sudah menjadi perangkap itu. Namun, semakin ia berlari, semakin dekat ia merasakan suara kuali yang berderak dan aroma mie goreng yang memikat. Semua itu seperti mengejarnya. Ia menoleh ke belakang, dan warung itu yang tadi tampak jauh, kini sudah ada di depan matanya lagi. Tentu saja, itu bukanlah kebetulan. Langkahnya terhenti, tubuhnya lemas. Ia mencoba berlari ke arah yang berbeda,
berharap bisa keluar. Tetapi yang ia temui hanya gang sempit yang membawanya kembali ke pintu warung yang sama. Perasaan Raffi semakin kacau. Ia tahu ini bukan lagi masalah fisik. Ini adalah perangkap, ilusi yang tak bisa ia hindari. Setiap kali ia mencoba pergi, ia kembali lagi, terperangkap dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Dengan napas yang terengah-engah, ia merasa tubuhnya kembali bergerak dengan sendirinya. Tanpa bisa menahan, ia mendapati dirinya duduk kembali di meja yang sudah dikenalnya. Meja yang selalu penuh dengan pelanggan yang datang dan pergi. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih lemah, lebih terikat. Seperti ada tangan tak terlihat yang mengendalikan geraknya. Di sekelilingnya, pelanggan-pelanggan lain mulai datang, duduk, dan memesan mie goreng mereka. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang sadar bahwa mereka semua sudah terperangkap dalam lingkaran yang sama. Mereka makan, merasa kenyang sejenak, lalu kembali merasa lapar. Mereka akan kembali lagi. Tidak ada yang bisa keluar. Semua terikat. Di pojok warung, Pak Ilham berdiri, menyaksikan dengan senyum yang puas. Senyum yang kosong dan menakutkan. Ia tahu warung ini akan selalu ramai. Setiap pelanggan yang datang, setiap orang yang merasa lapar, itu adalah bagian dari pesugihan yang telah ia sebarkan. Tidak ada yang bisa berhenti. Raffi menatap Pak Ilham, mata penuh ketakutan. Tetapi kali ini, tidak ada lagi jalan keluar. Ia sudah terperangkap, sama seperti mereka yang datang sebelumnya. Semua terperangkap dalam ilusi, terjerat dalam pesugihan yang tak ada habisnya. Pak Ilham tersenyum lebih lebar, puas dengan hasilnya. Dan ketika pelanggan baru mulai duduk, ia tahu bahwa semuanya akan dimulai lagi.